Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في أنه ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan melarang larangannya. Juga mengingatkan kepada kita semuanya tentang bab masalah musibah yang mungkin akhir ini terjadi di negeri tercinta Indonesia, mulai dari Cilacap, Banjarnegara, Lumajang sampai pada banjir Sumatera. Banyak orang berkomentar tentang musibah-musibah. Ada yang saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Terus bagaimana sikap kita dalam menghadapi musibah? Allah Ta'ala dan yang rahmat dan yang rahim sudah menuntunkan kepada kita bagaimana cara menghadapi musibah. Yang pertama perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa yang namanya musibah atau apapun yang akan terjadi di dunia ini sudah ditetapkan Allah Ta'ala 500 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan isinya. Jadi sudah dirancang Allah jauh sebelumnya, ya. Allah menjelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan Allah mengatakan ma asoba min musibatin, tidaklah musibah-musibah fil ardi yang terjadi di bumi, apakah itu gempa bumi, banjir bandang, ya, atau yang nyawa, tapi angkusikum, dan tidak pula yang terjadi pada pribadimu. Ada yang sakit pilek atau panas atau sakit jantung dan sebagainya, itu ila fi kitabim min qabli an naqra'a. Semuanya itu sudah ditetapkan, ditulis, ditetapkan sebelum terjadinya. Jadi setiap pribadi dan tentu semuanya sudah ditetapkan Allah Ta'ala, ya. Inna dan al-yasin sesungguhnya menekankan semuanya itu bagi Allah adalah perkara yang mudah. Kenapa? Karena Allah yang maha pandai atau maha bijaksana. Terus kemudian apa tujuannya dan apa maksudnya Allah yang berkata tadi?
dikatakan likai lantak salu alama fatakum, supaya kamu tidak putus asa atas apa yang terlepas dari kamu. Contoh seorang petani yang menanam padi sudah diikhtiari dengan pengolahan tanah yang baik, pemilihan bibit yang unggul, dipupuk, disemprot, ya sudah hijau royo, kemudian saya memuni, gitu. Tetapi kalau Allah Ta'ala menetapkan itu akan musnah, garek sesuk kurang panen begini dipupuk tikus loh, sawah nek kabeh, ya. Nah itu kita tidak usah putus asa. Kenapa? Karena memang wajib kita itu adalah ikhtiar, bukan menetapkan hasil. Ya, apapun yang dilakukan petani tadi, dari menanam padi sampai nanam itu semuanya akan diganjar Allah. Kemudian wala tahu bima atakum, dan sebaliknya supaya kalian tidak berlebih-lebihan dalam berbahagia ketika kamu mendapatkan apa yang kau inginkan. Jualan sehari laris duwe, wet teko tekan oleh orang tahu lungguh ngedoli pembeli terus, gitu. Kemudian batinnya maaf saja sangat banyak, itu hanya ditaruh kepada kita, maka jangan berbagi yang berlebihan. Ini Bapak Ibu, adanya musibah dan nikmat itu semua sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Kemudian untuk muji kita, yang pertama jangan putus asa dan harus sabar atas apa-apa yang terlepas dari kita, karena memang kita tidak kuasa, ya, dan tidak pernah dengan berlebihan ketika kita berhasil, ya. Terus yang kedua Bapak Ibu, semua musibah itu terjadi atas izinnya Allah Ta'ala. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang 11 Allah katakan, ma'asoba min musibatin, apa-apa yang menimpa padamu seperti tadi, ila bi'idnillah, kecuali semua tadi atas izinnya Allah. Apa maksud izin Allah itu? Ada 3, ya. Yang pertama bi'irodatillah, dengan kehendak Allah. Artinya musibah memang dikehendaki Allah. Lah kenapa Allah mau menghendaki kepada musibah? Yang pertama untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sementara manakah makhluk yang lemah, yang tidak kuasa dibanding dengan Allah. Yang ketiga, yang kedua, untuk menguji kesabaran kita sejauh mana kita sabar menghadapi musibah. Yang ketiga, Allah menghendaki kita untuk mencapai atau mendapatkan makom yang lebih tinggi dengan adanya musibah. Karena makom itu mungkin tidak dapat kita capai dengan amal kebaikan yang lainnya. Sehingga Bapak Ibu, kita harus khusus kepada Allah. Yang kedua, bi amrillah, dengan perintah Allah. Allah mampu memerintahkan makhluk-makhluknya untuk menjadi penyebab terjadinya musibah. Allah bisa perintahkan gunung untuk bergetar dan gempa, ya. Allah mampu untuk perintahkan gunung untuk meletus, ya. Allah mampu untuk perintahkan air untuk banjir dan sebagainya. Bahkan Allah kemarin, ya, di tanggal tahun 2019 perintahkan makhluk yang kecil namanya COVID,
Islam dalam jumlah yang banyak. Ya, jadi Bapak Ibu, Allah mampu perintahkan siapapun untuk menjadi penyebab terjadinya musibah. Terus yang ketiga adalah bihikmatillah. Dengan hikmahnya Allah, maksudnya Allah ingin menjadikan musibah itu sebagai penyebab orang itu untuk menjadi lebih baik. Ya, musibah yang ada di dunia masih dikatakan musibah yang kecil kalau dibandingkan dengan besok di akhirat sana. Ya, terus musibah kecil itu diharapkan mampu untuk mengembalikan orang yang lupa dari jalan hidupnya. Ya, mungkin karena banyaknya godaan setan. Ya, banyak orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian diingatkan dengan ayat qauliyah tidak mempan, dikasih dalil Quran tidak mempan. Nah, maka kemudian digunakan ayat qauliyah yang berupa musibah tadi. Maka kemudian lagi diharapkan dengan ada musibah orang kembali ke jalan yang benar. Ya. Dan kalau kita cermati Bapak Ibu, ketika terjadi musibah itu kira-kira apa yang disebut siapa? Ya, ada banyak Allah Akbar. Ya, kita bahas. Ada itu yang sudah Allahnya la ilaha illallah. Jelas. Untuk memberani meskipun ketika sudah hilang musibahnya, kadang yang kembali lagi pada kemaksiatan. Tapi setidaknya ada orang yang tersadarkan. Terus kemudian kemarin di Sumatera terjadi banjir bandang, ya, banyak yang tenggelam dan meninggal dunia. Sekedar untuk mengingat kita bahwa yang namanya mati sah itu ada beberapa cara. Salah satunya adalah mati tenggelam, termasuk mati sahih. Yang bagi siapapun orang yang mati sahih, maka ada 6 keunggulan yang akan diterima. Apa-apa 6 keunggulan yang akan diterima orang yang mati syahid. Yang pertama, amalnya akan terus dicatat sampai hari kiamat. Ya, sudah tidak tetap dicatat sholat dan terusnya. Yang kedua, akan dilepaskan jangan dari siksa kubur dan siksa neraka. Ya. Yang ketiga, akan diperlihatkan tempat tinggalnya di surga sebelum rohnya keluar dari jasadnya. Yang keempat, dia akan diperistrikan dengan bidadari. Yang kelima, dia akan diberi hak untuk langsa kepada 70 orang ahlinya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang senasib memang mengenaskan masalah bumi pada Bapak Ibu. Kadang justru melihat dibandingkan dengan kita. Ya, kalau dia ikhlas sudah mati saya sudah enak di sana. Semalam ya Bu, kadang-kadang belum tentu sampai sama kali kita semuanya. Terus memandang musibah dengan baik dan benar, jangan sampai nanti keliru lagi. Ya, terus kemudian juga Allah katakan Bapak Ibu, jika Allah cinta kepada hambanya justru diberi musibah. Kenapa? Tadi supaya hamba tadi semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Contohnya Pak, apa bedanya kacung atau sapu tangan dengan
keset baru apa pitone. Keset itu keset Pak gitu. Keset niku mboten tiba ditibake terus diiles-iles niku jenenge keset. Nek sapu tangan tiba dijupuk terus dinopo diresiki orang kafir itu sudah seperti keset ditibaknya terus diiles-iles sebenarnya seperti sama tadi ketika jatuh terus diambil kemudian disertiki diresiki tadi sehingga Allah berusaha untuk membersihkan hamba-Nya dengan adanya musibah. Maka kita harus merasa bahagia ketika kita diberi suatu musibah. Kemarin di bulan Maret saya pas periksa di rumah sakit saraf terus ditambah sakit rematik, alhamdulillah. Periksa sendiri 2 dokter dan dokter penyakit dalam, alhamdulillah tambah ganjaran ditomor dengan lego. Yang mau tambah kalau tambah uyu. Ada pada menentu, terus kemudian orang yang terkenal adalah orang yang dikatakan jadi orang baik tadi, semakin banyak musibah maka Allah akan semakin membersihkan dan semakin meningkatkan derajatnya. Salah satu perkara yang harus kita yakini adalah yaumul hisab. Hari ketika Allah Ta'ala menghisab, menghitung amal-amal kita. Lah ternyata Bapak Ibu yang dihisab lebih adalah orang-orang ahlu musibah. Artinya orang-orang yang ketika di dunia itu diberikan musibah dan musibah, kemudian dengan musibahnya dan kesabarannya Allah kemudian mengangkat derajatnya ke derajat yang sangat tinggi. Terus orang-orang ahli sikah, orang yang di dunia nggak kena musibah, kemudian melihat orang yang sudah tadi, terus dia matur kepada Allah, ya Allah, kalau tahu begitu ya Allah, kembalikan aku ke dunia, berikan kepadaku musibah seperti dia, supaya aku bisa lebih tidak seperti dia. Jadi Bapak Ibu, besok di akhirat itu orang yang sehat iri dengan orang yang kena musibah. Kalau dibilang saya iri kan, saya nak tenggor, saya iri sih. Paling lama orang sehat. Tentunya baiknya sehat Pak. Karena belum berpuasa, Pak besok yang jatuh begitu. Orang ahli sehat itu ketika orang ahli musibah pengen seperti dia kembali ke dunia, kemudian diberi musibah dan musibah supaya dia bisa mencapai pada tingkat derajat yang lebih tinggi. Terus kemudian sebagian dari faedah musibah adalah menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Nabi sabdakan min muslimin, tidak dalam muslim yang yusibu anda bimarodin, yang menimpa kepadanya sakit atau gangguan yang lainnya, wama siwahu, dan apapun yang sama dengan dia, ilah atau maubi sayani, kecuali Allah akan menghapus dosanya meskipun dia cuma tertusuk duri. Jadi kalau tertusuk dosa itu bisa menghapuskan dosa, apalagi nek diparingi penyakit komplikasi. Mumpung
kaya jamu komplit duwe pun isone 5 tadi penyakit neko-neko darah tinggi Bu saraf migrain atau yang lainnya monggo kemudian disyukuri ya, disyukuri supaya itu bisa menjadi kifarah dosa-dosa kita. Kalau kita sabar insya Allah ya, kesalahan hapus dan seandainya dengan musibah dan kemudian diakhiri dengan meninggalkan dunia. Kintan-kintan kita ucapkan alhamdulillah Pak Bu. Sakit ngantek tekan sedo niku ucapane alhamdulillah. Dua-duanya Pak. Pertama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ternyata alhamdulillah ya, meninggalkan dalam keadaan sudah tidak punya dosa, tinggal nyemplung dan suaraku. Namanya Pak Ibu ya, kita sikapi sakit-sakit kita itu dengan lapang dada ya, dengan senang hati, karena yang dilihat adalah fungsinya. Seperti kalau kita mandi gosok gigi, ramas, kan rekoson dan korok. Nek sama debet pakai adus setan kali katanya saya ngosok lagi nama Pak. Pakai batu kan zaman debet kau tidak lagi. Dan juga begitu. Setelah kita diberi musibah, terus kemudian meninggal dalam keadaan tidak punya dosa, apakah tidak menguntungkan? Makanya kita semuanya monggo berusaha untuk selalu husnudon kepada Allah ya. Terus kemudian ketika kena musibah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama sabar, dan ada yang tidak sabar. Kira-kira Bapak Ibu kata kalian yang menikah ekonomi Bapak Ibu kira-kira sabar atau betul sabar Bapak Ibu? Kira-kira kalau sama ini kita kebanyakan tidak sabar. Kenapa? Karena salah melihatnya. Kita sing dipersani niku lorone boten ganjarane. Mlebu warung sing ditonton RP-ne iku soto kok 17.000 ora sida mangan soto. Nek ditonton iku soto tangkap enak bener gitu. Ampun 50.000 ne Bu ya. Tonton RP-ne kira tuh rasa jajan iki wae. Kira begitu. Kalau kita lihat pada musibahnya ya kita merkoso. Terus awake nyeri mlaku ora patek jejeg dan sebagainya, cuma begitu gitu. Tapi kita lihat pada fungsinya tadi itu dapat menghapuskan dosa kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, cirinya orang yang sabar dalam menghadapi musibah ya. Di dalam soal Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 katakan bahwa Allah itu adalah akan menguji kita. Kalau ngaku bisa hobi dari rasa takut, rasa lapar, kawan harta dan rasa buah-buahan ya. Kadang-kadang sudah nandur tidak panen dan sebagainya. Wabasiris sobirin, dan berharap pada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah Allahnya adalah musibatun qalu inna lillahi. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika kena musibah dia mengucapkan dengan hati lapang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya semua ini adalah milik Allah dan kepadanya akan dikembalikan. Ini ilmunya orang tukang parkir, kita paham. Tukang parkir itu ketika ada mobil-mobil mewah parkir, alhamdulillah, kita paham, kita dilayani dengan senang hati. Dan ketika pemiliknya mengambil mobilnya, tukang parkir tidak pernah ngundeli, sing penting diparingi uang parkir. Kita juga bawa itu. Ketika kita diberi, dipasai harta benda yang banyak, alhamdulillah. Dan ketika dicabut, cuma baru dicabut bondanya itu, alhamdulillah. Ya. Yang kita berlatih yang penting diparingi ganjaran oleh tadi. Sehingga orang Jawa mengatakan bondo yo mung titipan, nyawa yo mung keduluan, pangkat derajat yo mung sampiran, nek empun ilang kabeh nggih alhamdulillah. Ya. Dan yang kedua, bagi kita orang beriman itu dunia bukan tujuan tetapi sarana untuk mencapai nikmat besok di akhirat sana. Seandainya kita harus retnoso nggak masalah, ya. Yang penting besok jangan kita hidup dalam keadaan enak di surga sana. Jadi Bapak Ibu, dunia ini hanya sebagai perantara saja. Lah orang-orang yang mampu mengatakan tadi akan memberikan sholawat, doa dan rahmatnya, ya, diberi ucapan selamat dan diberi rahmat karena mampu untuk mengatakan tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tulus sampai ke dalam hatinya, boten duwe rasa tersulo, ya, kecep-kecep baru didukung, ya. Ini kemudian ada satu kisah Bapak Ibu, namanya Abu Thalhah. Abu Thalhah sahabat Nabi yang punya anak. Suatu saat anaknya sakit, kemudian di rumah oleh ibunya ataupun Ummu Thalhah. Lah ketika bapaknya bekerja, bapaknya melibu dirawat oleh Yaman. Ya. Setelah itu kemudian anaknya meninggal dunia. Ya. Ketika Abu Thalhah pulang, istrinya tidak langsung memberitahu anaknya sudah meninggal, tapi ditanya, Pak, saya mau tanya, kalau saya dititipi barang dan kemudian diambilkan, kira-kira bagaimana? Ya dikasihkan, bukan barangnya. Oh gitu, lah iya loh. Itu bagaimana? Dia berkata, anak itu titipan Allah Ta'ala, sekarang sudah diambil oleh pemiliknya. Ya, itu kesabaran seorang ibu, ya, yang ketika putranya meninggal dia tidak kemudian marah dan nangis begitu, tapi kemudian dia menerima dengan lego-lego karena hakikatnya itu bukan miliknya. Bapak Ibu, kalau kita semakin cinta dengan apapun yang ada di dunia ini, maka ketika berpisah akan semakin susah. Tapi kalau kita tidak begitu cinta, ya, maka ketika kita tidak begitu susah. Makanya sekali lagi, apapun yang ada di dunia ini adalah hanya sebagai wasilah atau cara untuk mendapatkan nikmat di surga sana dan kehidupan yang ada di akhir sana. Nabi sabdakan Allahumma la ilaha illa akhirah, yang artinya, ya Allah, tidak ada penghidupan yang sejati
katanya dengan yang ada di akhirat sana. Dan cara Bapak hidupnya adalah kholidina fiha abada, yang di surga dengan kenikmatannya sifatnya kholidina fiha abada. Di waktu yang silakan yang di neraka dengan saja dalam kholidina fiha abada. Sedangkan kita ini sifatnya cuma sementara, ya. Yang hari ini sedang besok dan sebaliknya, sehingga masih ada perubahan-perubahan. Makanya sebagian kita lebih mementingkan yang abadi dibanding dengan yang mana ini. Dan semoga Bapak Ibu kita semuanya menjadi hamba Allah yang mampu dan mau untuk selalu berhusnuzon kepada Allah. Kemudian musibah yang mereka ini semoga bisa semakin mendekatkan kepada Allah. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kemudian kita diangkat derajat di hadapan Allah Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta